Anda masih bersama kami di Indonesia Morning Show. Kemacetan yang kerap terjadi di ruas jalan antara Kampung Melayu dan Tanah Abang kini mulai teratasi. Sejak Senin kemarin, masyarakat sudah bisa menggunakan jembatan layang non-tol Kampung Melayu, Tanah Abang. Senin lalu, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo akhirnya meresmikan jalan layang non-tol Kampung Melayu, Tanah Abang. Pengerjaannya memakan waktu 3 tahun, meleset setahun dari target awal. Jalan layang non-tol Kampung Melayu Tanah Abang ini sudah diresmikan sejak Senin siang. Dan sejak saat itu seluruh masyarakat sudah dapat menikmatinya. Namun seberapa efektifkah jalan layang ini untuk mengurai kemacetan jalur yang ada di bawahnya? Jalan layang sepanjang 3,4 km ini dibangun pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara bertahap. Proyeknya sendiri dibagi ke dalam 5 paket kerja. Paket Casablanca, paket Profesor Dr. Satrio, paket Mas Mansur, serta 2 paket on-off-ramp di kedua ujung jalan layang. Jalan layang non-tol ini dibangun untuk menjadi solusi kemacetan yang kerap terjadi, terutama pada pagi dan sore hari. Sekitar 7.200 kendaraan per jam diperkirakan dapat ditampung oleh jembatan ini. Dari kapasitasnya jelas bertambah. Awalnya di Casablanca itu kan 6 lajur 2 arah. Sekarang ditambah 4 lajur 2 arah, menjadi 10 lajur. Jadi kalau dilihat dari persentage, dia 4/10 menambah 40% kapasitasnya. Mudah-mudahan bisa mengurangi 40% kemacetan yang ada. Demi alasan keselamatan, kendaraan roda 2 dilarang untuk melintasi di jembatan setinggi 18 meter ini. Kondisi permukaan jalan di jalan layang ini memang bergelombang. Jadi bagi Anda para pengemudi harus lebih berhati-hati ketika melewatinya. Selain kendaraan roda 2, kendaraan berat pun dilarang melintasi jalan layang non-tol ini. Namun nyatanya banyak motor yang nekat dan tidak menghiraukan peraturan tersebut. Sementara itu banyak pengendara yang bersyukur dengan adanya jalan layang non-tol. Namun ada juga yang tidak puas dengan keberadaannya. Menurut saya sih jalannya bagus ya dibuka gini, paling tidak membantu memperlancar perjalanan dari Casablanca Karet sampai di Tebet ini memperlancar insya Allah. Lumayan efektif tapi memindahkan kemacetan. Sebelumnya dari Tanah Abang ke Kampung Melayu? Iya, biasanya 1 jam kurang lebih 20 menit. Ya, membantu, sangat-sangat membantu, tapi mungkin kalau misalnya difungsikan secara maksimal mungkin akan lebih baik kali ya. Oke, sebelumnya dari arah Kampung Melayu sampai sini berapa lama? Sekitar 1 jaman ya. Oh, tadi berapa? Cuma paling 5 menit. Jadi lumayan membantu ya? Iya, sangat-sangat membantu. Di hari pertama pasca peresmian, kondisi jalan Profesor Dr. Satrio memang tidak sepadat biasanya, terutama di titik-titik kemacetan seperti di depan Mall Ambasador. Agak lancar, jalannya lowong gitu, nggak seperti biasa kan dari kolong udah ngantri kita kan. Ya lumayan lah karena itu nyambung sampai Tebet kan. Cuman kalau sekarang sih masih belum terlalu berasa aja karena masih agak sedikit macet. Sebelumnya emang gimana, Mas? Kalau sebelumnya parah trafiknya. Kesana nggak ada pengaruh ya, tapi arah ke sana begitu turun langsung skak karena kepotong yang masuk Casablanca sama yang dari arah bawah itu. Pembangunan jalan layang seharga 840 miliar ini sebelumnya sempat tertunda karena ketiadaan dana. Pihak kontraktor meminta pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengucurkan dana sebesar 200 miliar rupiah guna menyelesaikan sisa ruas jalan layang yang belum terhubung. Setelah sempat ditolak dan melalui audit BPK, akhirnya jalan layang non-tol pun siap digunakan. Ternyata dengan menggunakan jalan layang non-tol Kampung Melayu Tanah Abang, waktu tempuh dari Tanah Abang menuju Kampung Melayu dapat dihemat hingga 4 kali lipat. Yang biasanya 13 menit dapat ditempuh dalam waktu 3 menit saja. Namun tetap saja kemacetan terjadi di ujung jalan layang karena adanya pertemuan antara jalur di jalan layang dan juga jalur biasa. Rifan Dwi Astono, Tias Adinda melaporkan untuk NET. Denda untuk membenahi Jakarta. Angkutan kota yang berhenti sembarangan akan kena denda maksimal Rp500.000. Kebijakan ini mulai berlaku awal Januari. Kemacetan bisa datang dari berbagai sumber. Salah satunya angkutan umum yang kerap berhenti di sembarang tempat alias ngetem.
Itu sebabnya pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Dinas Perhubungan DKI Jakarta, dan Kepolisian Daerah Metro Jaya berencana menindak tegas para pengemudi angkutan kota, Metro Mini, dan Kopaja yang nakal tersebut. Tak tanggung-tanggung, denda sebesar Rp500.000 mengancam para pengemudi. Kami bersama dengan kepolisian sekarang ini telah memberikan tilang kepada angkot itu yang ada tulisannya denda maksimal. Nah, tinggal ini masuk ke pengadilan, ya, nanti di pengadilan diputuskan oleh Pak Hakim, jangan dikasih rendah. Tolong Pak Hakim memutuskan yang tinggi, yaitu yang Rp500, sesuai dengan Undang-Undang 22 tahun 9, pasal rambu lalu lintas itu pelanggarnya Rp500.000. Kalau mereka ngetem, tidak ada rambunya, itu Rp250.000. Aturan tersebut diterapkan agar para pengemudi jera dan tidak lagi berhenti menaikkan atau menurunkan penumpang sembarangan. Saat ini sosialisasi atas rencana tersebut masih terus dilakukan. Rencananya aturan denda tersebut mulai diberlakukan pada 1 Januari 2014. Pridanti Andari, Wahyu Krisna melaporkan untuk NET.